Privatisasi penyediaan air adalah isu yang kontroversial dan penting di Indonesia. Air adalah sumber daya vital yang seharusnya diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Namun dengan adanya tekanan untuk melakukan privatisasi, terdapat banyak kekhawatiran terkait dampak negatif yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Nama saya Lasmaria Nenggolan dari SMA Negeri 34 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya menyatakan tidak setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini bahwa Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Sebelumnya, memulai argumen serta perdebatan yang lebih jauh, izinkan saya untuk menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Privatisasi adalah proses di mana pemerintah mengalihkan kepemilikan, pengelolaan, atau operasional suatu perusahaan atau layanan publik kepada pihak swasta. Kemudian, penyediaan air adalah proses pengelolaan dan penyediaan sumber daya air yang layak dan aman untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan untuk menjamin aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya air. Dewan Juri yang terhormat, Tim Pro menyatakan bahwa pemerintah masih akan menjadi pemegang saham yang besar, tetapi tidak menjadi pemegang saham mayoritas. Padahal, Dewan Juri, jika kita lihat kembali, jika pemerintah tidak menjadi pemegang saham mayoritas dalam privatisasi penyediaan air, ada beberapa konsekuensi yang kemungkinan akan terjadi. Pertama, kurangnya kontrol atas kebijakan dan juga tarif akan air tersebut. Tanpa pemegang saham mayoritas, pemerintah akan kehilangan sebagian besar kontrol terhadap kebijakan operasional dan penetapan tarif. Hal ini dapat mengakibatkan perusahaan swasta menetapkan harga yang jauh lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang bisa membuat air bersih tidak lagi terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, lansia, dan lain sebagainya. Dan hal ini juga dapat menyebabkan kesenjangan antar kelompok masyarakat antara kelompok masyarakat atas dan juga menengah ke bawah. Tim Pro juga menyebutkan bahwa ada tipe proyek yang berkelanjutan, sehingga perusahaan tersebut akan tetap eksis. Dewan Juri yang terhormat, kita bisa melihat kalau pada seperti kualitas dan keadaan pasokan air itu akan berdampak negatif. Artinya mereka hanya berorientasi pada keuntungan dan hanya berorientasi jangka pendek. Tanpa adanya pengawasan yang kuat dari pemerintah, perusahaan hanya akan mengabaikan standar layanan yang diperlukan seperti kualitas air dan juga keadaan pasokan air yang dapat berdampak negatif juga pada kesehatan masyarakat. Mengapa kita hanya berfokus pada pihak swasta yang bisa mengambil keputusan, padahal hal ini sudah dijalankan oleh pemerintah melalui kebijakan adanya sumur resapan yang sudah dilakukan di Jakarta. Kemudian, semakin banyaknya perusahaan swasta yang datang untuk mengambil alih kebijakan dan privatisasi air, justru hal ini akan berdampak negatif bagi keberlangsungan hidup negara. Tentu saja, kami tidak setuju dengan privatisasi penyediaan air di Indonesia, apalagi hal ini dapat berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Dan seharusnya ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah privatisasi ini adalah benar-benar solusi terbaik untuk masalah penyediaan air di Indonesia, atau justru hal ini dapat mengorbankan atau mempersulit hak hidup masyarakat. Mengacu pada argumen pertama saya, privatisasi penyediaan air seringkali berujung pada peningkatan tarif karena perusahaan swasta hanya berorientasi pada keuntungan. Dan ini bisa berdampak negatif pada aksesibilitas, terutama bagi masyarakat kelompok rendah. Nah, di sini kenaikan tarif akibat privatisasi ini akan memaksa mereka untuk memilih antara membeli air bersih atau kebutuhan dasar lainnya, terutama kebutuhan pokok untuk makanan mereka sehari-hari. Ketidakmampuan untuk mengakses air bersih akibat tarif yang tinggi ini dapat menyebabkan eksklusi sosial, di mana kelompok masyarakat tertentu tidak mendapatkan layanan yang layak, dan ini dapat berlangsung pada kesehatan masyarakat karena air bersih adalah kebutuhan dasar untuk masyarakat itu hidup sehat. Dewan Juri yang terhormat, contoh konkret yang dapat kita lihat, contohnya di Desa Muara Baru. Di sana banyak sekali masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan air. Banyak yang ikut bergantung pada tetangganya, bahkan sampai rela membeli air dari jerigen. Padahal kondisi mereka yang terbilang menengah ke bawah, itu masih memiliki kebutuhan lain yang harus mereka penuhi, tetapi privatisasi ini justru menyulitkan keberlangsungan hidup mereka. Selain itu, pemerintah yang disebutkan oleh Tim Pro juga bukan pemegang saham mayoritas ini menyebabkan kurangnya pengawasan yang efektif dari pemerintah dan dapat memperburuk masalah ini. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan tarif yang tidak terkendali dan juga penurunan kualitas layanan. Hal itu untuk memastikan akses yang adil dan merata terhadap air bersih perlu dipertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dan keberlanjutan dibandingkan adanya privatisasi.
Kemudian pada yang kedua, potensi kerugian lingkungan. Privatisasi penyediaan air dapat mengarah kepada eksploitasi sumber daya air yang berlebihan dan kurangnya perhatian terhadap kelestarian lingkungan. Perusahaan swasta yang berorientasi pada profit akan cenderung mengutamakan keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan yang sudah mereka gunakan. Hal ini dapat mendorong mereka mengeksploitasi secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak panjang dari suatu lingkungan tersebut. Eksploitasi yang berlebihan dan kurangnya investasi dalam infrastruktur jangka panjang ini akan menyebabkan krisis air di wilayah tersebut. Sehingga kita bisa melihat juga kalau pemerintah juga kurang mampu atau kurang berkomitmen untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan swasta yang melakukan pengelolaan sumber daya alam. Dan sini regulasi yang longgar dapat memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk mengeksploitasi sumber daya air tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Konflik kepentingan antara tujuan bisnis dan tujuan pelestarian lingkungan dapat membuat perusahaan swasta hanya cenderung mengabaikan aspek kelestarian lingkungan daya air. Keputusan bisnis yang dibuat untuk mengoptimalkan profit seringkali tidak sejalan dengan adanya kebutuhan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam yang ada. Kemudian, akses terhadap air bersih adalah hak asasi yang harus dijamin oleh negara. Akses terhadap air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang tidak bisa ditawar, dan hal ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan air yang aman, terjangkau, dan dapat diakses tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak ini terpenuhi bagi setiap warganya. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan mereka. Bagaimana kurangnya akses terhadap air bersih itu dapat meningkatkan risiko terkena penyakit yang ditularkan oleh air, seperti diare, kolera, dan juga tifus. Berdasarkan argumen-argumen yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa privatisasi penyediaan air di Indonesia tidaklah tepat. Privatisasi berpotensi mengancam aksesibilitas air bagi masyarakat miskin, merusak lingkungan, dan mengurangi pengawasan akan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sebaiknya lebih mempertahankan penyediaan air sebagai layanan publik yang dikelola oleh negara demi menjamin akses yang bersih dan adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia dibandingkan dipegang kendali oleh swasta. Dengan argumen yang saya kemukakan sebelumnya, saya yakin dan percaya bahwa saya dapat memenangkan perdebatan kali ini dan bangga menjadi tim oposisi. Sekian, terima kasih.